Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat selai nanas. Ini cocok banget untuk isian kue nastar. Untuk teksturnya selai nanas ini sangat padat, tidak berair, jadi sangat mudah dibentuk dan dibulat-bulatkan. Cara buatnya cukup mudah, cuma dua bahan saja. Rasanya juga enak, ada rasa manis dan sedikit asam. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan nanas. Di sini saya pakai nanas lokal. Ini tadi beratnya kira-kira 2,5 kilo setelah dikupas, atau ini setara dengan 6 buah nanas. Untuk tingkat kematangan buah nanasnya sebaiknya gunakan yang pas ya, jangan terlalu mentah, karena nanti rasanya terlalu asam. Dan juga jangan terlalu matang, nanti rasanya terlalu manis. Kemudian kupas nanasnya, untuk bintik hitamnya tidak usah dibuang, tidak apa-apa, karena nanti setelah dimasak tidak akan ada rasa gatal. Dan juga untuk bonggol tengahnya juga tidak usah dibuang, karena ini nanti menambah serat di selai nanasnya. Lalu potong-potong dan cuci bersih seperti ini. Lanjut saya haluskan nanasnya, boleh pakai chopper atau di blender. Ini tanpa ditambah air ya teman-teman. Atau kalau kalian mau diparut juga boleh banget. Setelah itu saya masukkan nanasnya, lalu ini akan saya haluskan secara bertahap. Haluskan sampai benar-benar halus. Untuk pembuatan selai nanas kali ini saya akan menggunakan dua bahan saja, yaitu nanas dan gula pasir. Nah, kalau teksturnya sudah halus seperti ini, kemudian ini saya pindahkan ke dalam pan anti lengket yang ukurannya lumayan besar, agar mudah untuk mengaduknya. Setelah semua nanas dihaluskan semua, sekarang waktunya untuk dimasak. Letakkan di atas kompor dengan api sedang. Masak sambil sesekali diaduk supaya bagian dasarnya tidak gosong. Di awal pemasakan ini tidak terlalu sering diaduk, hanya sesekali saja untuk memastikan bagian dasarnya tidak gosong. Untuk pembuatan selai nanas sendiri itu membutuhkan waktu yang lama, tapi ini nggak bikin capek karena di tahap pertama memasaknya ini bisa ditinggal-tinggal. Dalam pembuatan selai nanas sendiri memang diperlukan kesabaran ekstra, tapi tenang saja, nanti untuk rasa dan teksturnya nanti pasti jauh lebih enak daripada kalau kita beli jadi. Ini adalah kondisi setelah kurang lebih dimasak selama 1 jaman, kandungan airnya sudah mulai berkurang. Di tahap ini harus lebih hati-hati ya, karena ada percikan-percikan cairan yang lumayan panas kalau kena tangan, tapi hal ini bisa disiasati dengan mengecilkan api kompor.
Ini kondisi setelah saya masak kurang lebih 2 jaman. Kadar air sudah banyak berkurang dan teksturnya sudah setengah padat. Ini saatnya untuk memasukkan 350 sampai 400 gram gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan rasa nanas yang kalian gunakan. Setelah ditambah gula pasir, ini harus sering-sering diaduk ya, tapi tidak perlu diaduk terus-menerus karena kandungan airnya sudah banyak berkurang, jadi potensi rawan gosongnya besar. Setelah airnya menyusut dan warnanya sudah agak menggelap seperti ini, bisa dicek rasa. Kalau dirasa masih terlalu asam, bisa ditambahkan gula sebanyak 50 sampai 100 gram. Setelah dimasak sekian lama dengan api kecil, ini warnanya sudah kecoklatan, teksturnya juga kalis dan legit. Serat-serat dari nanasnya tampak bagus banget ya. Dan walaupun tadi hitam-hitam di buah nanasnya tidak dibuang, ini hasilnya tetap bagus banget. Kemudian ini saya pindahkan ke wadah dan biarkan sampai dingin, baru bisa dibulat-bulatkan atau dicetak. Suka banget sama hasilnya, warnanya cantik, teksturnya padat, aromanya juga wangi meskipun cuma 2 bahan saja. Nah, kalau selainya sudah dingin, saatnya untuk dibentuk. Siapkan tangan yang sudah bersih, ambil 1 sendok takar ukuran setengah sendok teh, lalu saya ambil peres seperti ini, lalu ambil dan padatkan. Kemudian bulat-bulatkan dengan telapak tangan seperti ini. Karena tekstur nanasnya yang padat, jadi mudah sekali ya untuk membentuknya. Kalau dirasa telapak tangan kita sudah mulai lengket, bisa kita basahi dengan sedikit air di telapak tangannya. Lalu lanjut untuk membulatkan selainya. Lalu letakkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dengan menggunakan sendok takar seperti ini, menurut saya bisa mempercepat kita untuk membentuk selai nastarnya. Tapi kalau teman-teman mau timbang, ini beratnya kira-kira 3 gram. Susun rapi selai nanas di dalam wadah. Di sini aku susun saling menempel, nggak apa-apa ya, karena nanti gampang banget kok saat dipisahkan. Ini juga bisa ditumbuk saat menatanya dan tidak akan meleot, karena selai nanas ini cukup padat untuk teksturnya. Kalau untuk isian nastar, ini bisa disimpan di chiller dahulu. Setelah dibandingkan, ternyata dengan membuat selai nanas sendiri itu rasanya jauh lebih enak, manisnya pas, sedikit rasa asamnya juga. Teksturnya padat dan legit. Selai nanas ini bisa tahan di suhu ruang di wadah tertutup selama 1 bulan, dan di chiller bisa tahan sampai 3 bulan ya teman-teman. Oke, agar sekian dulu video dari saya, semoga menginspirasi dan bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.